Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini untuk menjalankan kewajiban kita bersama dengan harapan semoga amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan wasilah salawat yang senantiasa kita lantunkan akan menjadi wasilah bagi diri kita semua agar kelak kita peroleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini selanjutnya kami akan membahas tentang masalah adabis subhah wal muasyarati ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-qismu salisu, adapun bagian yang ketiga, fi adabis suhbati, itu tetap di dalam rangkaian etika bergaul, wal muasyarati artinya bergaul, ma'al khaliqi beserta dengan Allah zat pencipta azza wa jalla, wa ma'al khalqi dan beserta dengan para makhluk. Jadi pada bagian yang ketiga atau merupakan bagian yang terakhir dari kitab yang kita pelajari, yakni kitab Muraqil Ubudiyah ini, kita akan membahas tentang etika atau tata cara bagaimana pergaulan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pergaulan seorang hamba dengan sesama hambanya. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqabatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. I'lam, mengetahuilah siapa engkau, anna sahibaka sesungguhnya sahabatmu, alladzi la yurafiqu ya la yufariquka, alladzi la yufariqu yang tidak akan pernah meninggalkan kepada kamu, fi hadarika di dalam rumah kamu atau tidak dalam perjalanannya kamu, wa safarika dan di dalam perjalananmu, wa naumika dan di dalam tidurmu, wa yaqabatika dan di dalam bangunmu, bal fi hayatika bahkan di dalam hidupmu, wa mautika dan matimu, wa ya adapun sahibuka itu rabbuka itu Tuhanmu, wa sayyiduka dan pemimpinmu, wa maulaka dan penguasamu, wa khaliquka dan zat penciptamu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sesuatu yang senantiasa akan menyertai kita bersama, baik dalam kondisi apapun, kita dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan, ketika kita dalam kondisi tidur maupun bangun,
bahkan sepanjang hidup dan mati kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka. Wa mahma zakarta, dan semasa mengingat-ingat siapa engkau hu kepada Allah, fahuwa, maka adapun Allah itu jalisuka, itu akan menjadi teman dudukmu. Idh qala Allah Ta'ala, idh qala, karena berfirman siapa Allah Ta'ala, ana jalisu man zakaroni, ana adapun aku Allah itu jalisuman, itu senantiasa akan menjadi teman duduknya orang, zakara, yang senantiasa mengingat-ingat siapa mani kepadaku. Wa mahma inkasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Wa mahma inkasara, dan semasa pecah apa qalbuka atau bersedih apa qalbuka hatimu, hazanan karena kesedihan, ala taksirika atas kecerobohanmu, fi haqqi dinika di dalam hak agamamu, fahuwa, maka adapun Allah itu sahibuka, itu yang akan menemani kamu, wa mulazimuka, dan senantiasa akan mendampingimu. Idh qala Allah Ta'ala, karena berfirman siapa Allah Ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhaltahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Allah berfirman, ana adapun aku Allah, indal munkasirati qulubuhum, itu tetap di dekatnya orang-orang yang hancur hatinya min ajli, karena arahku. Falau arafta, maka seandainya mengenali siapa engkau kepada Allah, haqqa ma'rifatihi, dengan benar-benar mengenalinya, latakhazta, maka niscaya akan menjadikan siapa engkau kepada Allah sahiban, kepada teman, wa tarakta, dan niscaya akan meninggalkan siapa engkau annasa, kepada manusia, janiban, hale orang yang mengecapingkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya ketika ada seorang hamba yang dirinya senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan senantiasa mendampingi kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis qudsi yang lain Allah menyampaikan, yabna Adam, he anak manusia, in dzakartani fi nafsik, ketika engkau mengingat-ingat diriku di dalam hatimu. Hati kita selalu zikir, ingat Allah, 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 selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakartuka fi nafsi, maka aku akan senantiasa mengingatmu di dalam hatiku. Wa in zakartani fi malain, dan ketika engkau mengingatku di dalam sekelompok orang banyak, zakartuka fi malain khairin minhu, maka niscaya aku akan senantiasa menyebut-nyebut namamu di dalam kelompok yang lebih bagus daripada kelompokmu. Ketika kita zikir bersama, kita ingat kepada Allah, kita zikir secara berjamaah, maka nama-nama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan disebut-sebut namanya di kelompoknya orang-orang pilihannya Allah, yakni para malaikat, para nabi, para utusan Allah. Wa in danauta minni zira'an danauta minka ba'an, ketika kamu mendekat kepadaku dengan jarak hanya sekedar sejengkal, satu zira', maka niscaya aku akan mendekati dirimu dengan jarak yang lebih dekat lagi, atau hanya satu jengkal. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Wa in ataitani tamshi, ketika engkau datang kepadaku dengan cara berlari, ataitu ilaika uharwilu, maka aku akan datang kepadamu dengan cara lari-lari kecil.
Para jamaah rahimakumullah, dari hadis qudsi tersebut kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya ketika kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Itu yang dimaksud dengan Allah menjadi jalis kita, akan menjadi teman duduk kita. Selama kita zikir kepada Allah, selama kita ingat kepada Allah, maka rahmatnya Allah senantiasa akan diturunkan kepada orang-orang yang dirinya senantiasa mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika ada seorang hamba, dirinya bersedih, hatinya hancur, merasa dirinya merasa adanya sebuah penyesalan di dalam dirinya karena dirinya telah lalai di dalam agamanya, maka Allah pun tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Ketika kita ada nadamah, ketika ada penyesalan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena seorang hamba tersebut banyak melakukan kesalahan di dalam muasyarahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah senantiasa akan mendampingi kepada diri kita. Sehingga Allah menyampaikan, falau araftahu haqqa ma'rifati latakhaltahu sahiban. Nih kita ngerti, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mendampingi kita semua. Dalam kondisi apapun Allah akan senantiasa ada di dekat kita. Maka niscaya tidak ada yang paling pantas dan patut untuk kita jadikan sebagai seorang sahib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berpaling dari makhluk-makhluk yang lainnya. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami'i awqatika fa iyyaka an takhliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulaka. Lah ini dilakukan seorang hamba nek bisa dalam kondisi apa saja zikir pada Allah. Ya, ketika kita dalam kondisi bareng dengan orang lain, hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam kondisi apa saja, cuma ini sulit, ya, kalau kita lagi kumpul orang banyak untuk zikir ingat sama Allah sulitnya Masya Allah, kecuali memang kita ada dalam sebuah majelis yang di majelis itu memang kita tempati untuk zikir kepada Allah. Kalau sudah kumpul jagongan, insya Allah lali semuanya sama Allah. Makanya didawahkan oleh Kiai Musannaf di sini, fa illam takdir ala zalika, fa illam takdir, maka apabila tidak mampu siapa engkau ala zalika, atas itulah senantiasa zikir kepada Allah fi jami auqatika, di dalam seluruh waktu kamu, yakni dalam kondisi apa saja kamu masih belum bisa untuk itu semua, fa iyyaka, maka ingatlah antakhliya, hendaknya mengosongkan siapa engkau lailaka pada waktu malammu, au naharaka atau waktu siangmu, an waktin dari sebuah waktu, takhlu yang berkhalwat siapa engkau fihi di dalam waktu, limaulaka kepada Tuhanmu, watatalazzazu dan merasa senang siapa engkau ma'ahu besertaan dengan maulaka, bimunajatika dengan berbisikmu atau bermunajatmu lahu kepada rabbaka atau maulaka. Jadi kalau kita mungkin masih belum bisa, kita tidak mampu untuk senantiasa ingat pada Allah dalam kondisi apa saja,